Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang stay optimistic about your love life. Tetap percaya bahwa kamu itu sudah disediakan kok, pasti akan ada jodoh untukmu ya. Jadi saat ini tuh kayak ada yang harap-harap cemas atau seperti sudah insecure nggak bakalan bertemu jodoh yang tepat. No. Tetaplah optimis ya, bahwa suatu saat nanti atau suatu hari nanti kamu akan bertemu dengan jodohmu, dengan seseorang yang tepat, dengan seseorang yang memang pantas untukmu gitu ya. Karena di sini memang sudah semesta yang atur gitu. Oke. Aku melihat sebenarnya di sini akan ada soulmate yang datang, atau mungkin ini lebih tepatnya kayaknya soulmate ini memang sudah kamu temui ya, dan kamu sudah bersama dengan dia, sempat bersama dengan dia, tapi nampaknya sekarang kayak udah berakhir karena ada kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Nah mungkin inilah ya, karena kamu merasa kamu memiliki soulmate ya, ada ikatan jiwa dengan seseorang, kemudian kamu disakiti oleh seseorang tersebut, sehingga kamu mungkin di sini insecure kayak aduh nggak bakalan lagi deh ada orang yang tepat untukku, nggak bakalan ada jodoh yang terbaik untukku. Itu mungkin ya, karena soulmate lah yang menyakiti kamu seperti itu. Sebenarnya kamu dan dia ini sama-sama saling tertarik, dan memang juga ada gairah secara seksual di antara kalian, dan memang hubungan kalian itu sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata ya. Hubungan kalian selalu on off. Aku lihat di sini bersama si orang ini ya, entah ini ya kita sebut mantan atau apa nih ya. Intinya hubungan kalian on off terus karena suatu hal ya. Intinya sesuatu yang memang menyakiti ya, aku lihat di sini. Tapi setiap kali kalian berpisah selalu ditarik untuk bersatu kembali, datang lagi, seperti itu ya hubungannya. Nah, aku lihat si dia itu orang yang telah menyakiti kamu. Kayaknya sih ini lebih ke perselingkuhan, kebohongan, pengkhianatan, penipuan, itu ya yang membuat kalian akhirnya berakhir. Karena di sini aku lihat kamu terluka banget, kamu mungkin kesal, kamu marah ya, dan akhirnya kalian berpisah saat ini. Nah, si dia ini ingin meminta maaf, ingin mendapatkan pengampunan lagi dari kamu ya, ingin mendapatkan pengampunan dari kamu, dan ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu. Dia ingin kembali lagi bersama kamu. Kenapa seperti itu? Karena kalau aku lihat di sini ya, dia masih memiliki devil, masih memiliki apa ya, tingkat kodependensi yang kuat. Jadi masih memiliki rasa ketertarikan sama kamu, masih sayang sama kamu gitu. Memang hubungan kamu dengan orang lamamu ini itu aku lihat ini loh, kayak semakin kesini bukannya semakin dekat, tapi semakin semakin menjauh, atau perasaannya itu semakin memudar gitu ya. Karena ini juga memang dipengaruhi oleh pasangan lainnya gitu, entah kamu yang punya pasangan lain atau dia yang punya pasangan lain, tapi nampaknya dia ya. Nah, pengaruh dari dianya ternyata selama ini tidak tegas terhadap kamu. Sebenarnya siapa sih yang dia mau, kamu atau yang lain gitu, kamu atau si A gitu ya, karena dia tidak tegas terhadap pilihannya atau kepada siapa dia mau bersama, seperti itu. Sehingga hubungan kalian itu sering sekali terjadi ketidakpuasan satu sama lain, dan akhirnya di sini satu sama lain mungkin merasa ragu, nggak yakin apakah memang iya dia ini orang yang tepat, apakah memang harus tetap bersama atau tidak gitu. Karena ya dianya selalu menghadirkan pihak ketiga gitu loh, selalu menghadirkan pihak lain ya. Aku lihat di sini, atau punya
pasangan lain seperti itu ya. Apalagi di sini aku lihat juga kan ada yang LDR, semakin sulit juga. Udah LDR, dia punya pasangan di luar sana ya, sehingga ya nggak bisa terpantau gitu ya, dan mungkin juga komunikasi sulit karena LDR kayak gitu, jarang bisa konsisten dalam berkomunikasi seperti itu. Jadi itu yang menjadi hambatan-hambatan kamu bersama si dia gitu ya, karena kamu nggak bisa memantaunya dengan apa sih, dengan tepat gitu ya, karena itu ada jarak. Tapi aku lihat sebenarnya ya ada koneksi jiwa di antara kamu dengan dia. Terus ada gairah cinta, gairah seksual, dan memang perasaan cinta kalian itu sebenarnya tidak bisa ya diungkapkan dengan kata-kata. Jadi kayak nggak tahu kenapa gue kok sayang banget sama dia, kenapa gue suka sama dia gitu. Karena memang ada ikatan spiritual juga ternyata yang mengikat kalian gitu ya. Nah, apalagi di sini aku lihat memang selama ini ketika kamu bersama dia, kamu terus yang effort ternyata ya, kamu yang selalu mengusahakan segala sesuatunya agar hubungan kalian itu tetap langgeng, agar kamu diakui, agar kamu itu bisa mendapatkan perhatian dia. Tapi apa? Nggak ada satupun usaha yang kamu lakukan itu dihargai oleh dia atau dipandang oleh dia. Kayak apa yang kamu sudah lakukan itu kayak nggak berharga di mata dia gitu loh, nggak dianggap apa-apa seperti itu ya. Aku lihat di sini memang orangnya seperti itu. Nah, sehingga inilah yang membuat kamu semakin kesini semakin sini, bukannya semakin dekat dengan dia, tapi justru semakin menjauh dan semakin hilang gairahnya dan semakin ragu gitu. Bahkan semakin hilang rasa kepercayaan dirinya untuk tetap bertahan dengan dia atau tetap bersama dengan dia. Ya, karena aku lihat di sini kamu udah capek banget mengusahakan segala sesuatunya tapi tidak dihargai oleh dia. Gitu ya. Kamu sudah banyak kecewanya, kamu sudah banyak rasa sakit hatinya. Ya, aku lihat di sini. Tapi ya apa? Nggak ada yang memberikan kamu rasa bahagia gitu atau rasa puas di hubungan ini. Oke, kemudian aku melihat di sini kamu atau dia mungkin merasa terjebak dalam suatu hubungan ini ya, sehingga kayak mungkin selama ini kayak kehilangan rasa kemandiriannya. Jadi kemungkinan selama ini kamu merasa terjebak di hubungan ini kayak selalu terlalu bergantung sama dia, takut kehilangan dia. Jadi semuanya kamu usahakan effort banget agar bisa mendapatkan perhatian dia, agar dapat diakui oleh dia. Gitu ya, sehingga kamu sampai lupa bahwa di luar sana kamu juga punya kepentingan loh, ada pekerjaan, ada pergaulan, ada keluarga gitu ya. Itu pun sampai kamu lupakan gara-gara kamu selalu mengusahakan waktu, tenaga, dirimu ya, atau apapun uangmu itu hanya untuk si dia itu gitu, si mantan ya. Ya, si mantan itu. Dan akhirnya ya tingkat kodependensinya di sini tinggi ya, kamu mah sangat bergantung sama dia, sangat ketergantungan sama dia, dianya mah cuek sama ini kayak gitu. Sehingga semesta di sini bertindak ya, mau nggak mau kalian harus bisa mengambil langkah mundur untuk lebih fokus sekarang itu pada karir, keuangan, pergaulan ya, keluarga, intinya di luar percintaan. Makanya di sini kamu sama dia dipisahkan, dan dipisahkan ini juga karena ya apa yang telah terjadi ya di masa lalu. Jadi kayak memberikan kamu pembelajaran gitu, bahwa hidup ini nggak cuma soal tentang cinta-cintaan doang loh, ada yang lain. Kalau misalkan kamu menjalani hubungan percintaan tapi toksik, ya ngapain harus dipertahankan? Di luar sana masih ada hal yang lebih penting dibandingkan itu gitu loh ya. Jadi kalau aku lihat saat ini ketika kamu sudah berpisah dengan dia, kamu sekarang lebih fokus ke pekerjaan, keuangan, keluarga, pertemanan, atau apapun itu minat-minat yang sekarang kamu lakukan, kecuali percintaan ya. Justru malah kayak percintaan itu kamu kayak menganggapnya remeh atau menganggapnya kayak
pesimis ya, makanya di sini kartunya stay optimistic about your love life ya kan. Makanya di sini kamu disuruh tetap optimis tentang percintaanmu nantinya. Kedepannya pasti ada kok, kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang tepat untukmu. Tapi untuk sekarang hilangkan dulu tingkat kodependensi di antara kamu dengan si orang lama itu. Hilangkan aja dulu gitu, fokusin aja dulu dengan hidupmu yang selama ini kamu tunda gara-gara terlalu fokus dengan si orang lama itu gitu, paham ya? Oke. Kemudian juga aku lihat ternyata selama kamu menjalani hubungan dengan orang lamamu, kamu sampai ada masalah kesehatan mental. Ya, mentalmu tidak sehat di sini, penuh dengan tekanan, kecemasan, ketakutan, keraguan, pesimis ya, atau bahkan lebih parahnya apa? Sampai ada yang konsul dengan psikiater atau psikolog seperti itu ya, sampai didiagnosa punya penyakit mental ini seperti itu. Jadi kalau aku lihat seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat bahwa memang hubungan ini itu dipengaruhi oleh seseorang yang memiliki emosi yang negatif ya. Entah dia melakukan pelecehan, punya sifat yang mendominasi, mungkin penipu, kemudian cemburuan, entah ini dari sisi kamu atau dari sisi dia, atau kalian berdua sama-sama punya sisi seperti ini. Terus juga the devil itu melambangkan kamu berdealing dengan seseorang yang ternyata gampang tergoda dan nafsuan ya. Nafsunya banyak hal ya, nggak cuma tentang seksual ya, bisa juga seksual tapi juga bisa yang lain, nafsu terhadap yang lain juga gitu. Dan dia memang orang yang gampang digoda, gampang tergoda, gampang nemplok ke wanita atau pria lain gitu. Kalau dideketin itu udah kayak melting, langsung ngerasa ih gitu ya, gampang tergoda lah intinya seperti itu ya. Orangnya egois juga, ternyata kamu berdealing dengan seseorang yang egois, orang yang narsis, terus itu punya gaya hidup yang hedon, punya gaya hidup yang glamor, atau ya punya gaya hidup yang serba berkemewahan seperti itu. Bahkan untuk bisa menutupi gaya hidup dia berani untuk meninggalkan pasangannya agar agar egonya itu diberi makan gitu loh, agar egonya bisa diberi makan. Jadi misalkan gini, kamu pasangan dia, tapi ternyata dia kan punya gaya hidup yang hedon ya, bermewah-mewah ria. Mungkin kamu orangnya nggak gaul, atau kamu mungkin kelihatannya cupu, misalkan gitu ya, cupu. Nah terus di luar sana dia bertemu dengan sosok yang dia pakai barang-barang mewah, terus gaul banget ya, anak kekinian banget, pokoknya serba glamor lah itu. Dia akan meninggalkan kamu demi mendekati orang yang berglamor itu tuh ya, gitu. Karena aku lihat di sini memang egonya tinggi dan dia punya gaya hidup yang terlalu mewah gitu loh ya. Mungkin kamu orangnya terlalu sederhana ya, terlalu biasa-biasa saja gitu. Jadi ya dia cari yang geol, yang glamor seperti itu. Atau bahkan mungkin dia akan meninggalkan kamu demi orang yang akan memberikan dia atau pasangannya lebih kaya dari kamu. Dia akan meninggalkan kamu kalau dia sudah menemukan pasangan yang lebih kaya dari kamu. Seperti itu. Ya, aku lihat di sini. Oke. Ten of Swords. Perpisahan sudah terjadi ya di antara kamu dengan dia, bahkan perpisahan ini masih menyimpan rasa kebencian atau rasa amarah, rasa kesal terhadap seseorang, atau trigger ya, masih ada trigger atau trauma yang kamu miliki. Karena aku lihat perpisahan ini juga nggak dengan cara baik-baik, atau masih menyimpan masalah yang tidak terselesaikan dan sampai sekarang nggak ada niat untuk diselesaikan oleh si dia gitu. Jadi ada masalah yang dipendam gitu aja dan dianggap selesai seperti itu, padahal tidak selesai. Terus itu juga masalah perpisahan kalian ini memang sangat serius ya. Ini karena terjadinya ketidaksetiaan, pengkhianatan yang pernah dia lakukan. Orangnya drama banget, aku lihat di sini ya, drama. Terus itu orang yang selalu berlomba-lomba mencari perhatian, mau itu dengan siapapun. Apa sih kalau orang yang suka cari perhatian tuh apa namanya? Aku lupa ya. Ya pokoknya orang yang selalu berlomba-lomba mencari perhatian di luar sana ya, suka tebar pesona ya, bahkan dengan bos gitu juga iya gitu, suka cari-cari perhatian, pokoknya drama banget nih orang.
Terus itu dia ini orang yang selalu saking berdramanya ya, dia selalu bertindak sebagai seolah-olah dia adalah korban gitu. Ya, bahkan untuk menarik perhatian kamu juga selama ini tuh juga begitu berdrama, seolah-olah dia tersakiti, seolah-olah dia hidupnya melarat, hidupnya sulit, ibu hidupnya tersakiti apa ya, sebagai korban bla bla bla. Seperti itu, bisa jadi seperti itu juga ya. Dan aku lihat di sini kamu sudah tahu, sudah paham ya, mau dia kayak apa juga orangnya ya, ya walaupun di luar sana dia masih sifatnya seperti itu, berdrama-drama dan berlomba-lomba mencari perhatian, kamu sudah paham dengan orang ini, kamu sudah tahu aslinya kayak mana. Apalagi di sini tentang bahwa dia selalu gagal dalam merubah perilaku, sehingga apapun yang dia lakukan, udah deh nggak percaya lagi bakalan bisa berubah gitu. Nah inilah yang menjadi trauma bagimu, yang menjadi trigger bagimu, kayak sudah pesimis gitu, bisa bertemu sosok seseorang yang terbaik atau yang cocok, yang klik dengan kamu, yang nggak drama gini gitu ya, yang nggak tebar pesona tuh, kamu langsung punya, kalau misalkan ada orang yang ngedeketin kamu, itu menjadi suatu ketakutan gitu. Aduh jangan-jangan nih orang kayak gitu lagi, aduh jangan-jangan nanti orang ini sama lagi dengan orang ini, aduh kenapa sih dia kok sama tempat tinggalnya di daerah itu juga sama si dia, jangan-jangan karakternya sama juga lagi ya, karena kan lingkungannya sama. Nah ya, jadi kamu kadang suka membanding-bandingkan orang baru yang mau datang ini atau yang sudah datang ini dengan orang lamamu gitu, sehingga ada rasa pesimis dari kamu, kayak nggak yakin gitu bisa bertemu sosok seseorang yang tepat untukmu gitu ya. Jadi semesta di sini ingin memberitahu kamu bahwa kamu pasti akan bertemu kok dengan seseorang yang tepat untukmu. Tenang aja, semesta di sini lagi atur untukmu seperti itu. Asal kamu percaya, kamu harus yakin, kamu harus optimis bahwa suatu saat nanti kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Kayak gitu, karena di sini aku lihat masih ada trauma, masih ada trigger. Bisa jadi mungkin kamu juga baru kali ya, baru putusnya atau baru berpisahnya dengan orang lamamu, sehingga ya masih ada rasa-rasa trigger yang kuat banget, masih ada rasa trauma yang kuat banget, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran ya tentang masa lalu yang akan terulang kayak gitu. Aku lihat di sini. Ya, oke. Kita lihat lagi apa ya? Ciri-ciri orang yang kemungkinan akan menjadi sosok yang tepat untukmu ya. Orangnya seperti apa nanti? Orang yang semesta siapkan untukmu, yang tepat untukmu. Makanya di sini kamu disuruh untuk optimis ya. Kita lihat seperti apa ciri-ciri orang yang karakternya seperti apa. Dia ini orang yang akan selalu stalkingin kamu terus. Dia ini orang yang akan duluan untuk cari-cari tahu kamu. Bahkan kamu juga akan ngerasa kayak apa ya, tertarik juga gitu, pengen tahu tentang dia. Karena di sini getting to know each other. Ya kalian kayak pengen ingin saling tahu satu sama lain gitu ya. Kayak ya kayak ada rasa penasarannya gitu loh. Ya, ada rasa penasaran. Nanti kalau misalkan kamu bertemu dengan dia, kamu pun ada ngerasa penasarannya. Kenapa sih dengan dia kok nggak ada kabar ya? Kok nggak ngehubungin ya? Kok di WhatsApp nggak online ya? Nah, kayak gitu. Ya, intinya kamu ketika bertemu dengan orang ini, kamu akan menunjukkan reaksi kayak selalu penasaran, pengen tahu gitu keadaan dia. Dan dia pun begitu. Ya, sama-sama kalian ini kayak penasaran gitu. Oh, gila sih ini. Kodependensi lagi ya. Jadi gini, kemungkinan ketika nanti dia datang ada tingkat kodependensi di sini. Jadi ada seseorang yang terlalu hiper banget dalam pendekatan ya. Jadi, tapi yang sebelah pihaknya kayak cuek, kayak belum merespon, kayak belum fokus ke orang itu. Nah bisa jadi orang baru ini nanti pas ngedeketin kamu tuh effortnya gila-gilaan sih ya, dia akan melakukan banyak hal untuk mendapatkan perhatian kamu, tapi justru malah mungkin kamunya yang akan cuek, atau bisa sebaliknya ya. Intinya ada tingkat kodependensi yang begini. Jadi orang ini wah effortnya mah deketin kamu banget gitu ya, tapi kamunya mungkin cuek seperti itu. Kemudian aku lihat segera sih ya, segera orang ini akan datang ke kamu, atau mungkin saat ini sudah datang
Ya, aku lihat di sini very soon, segera orang ini akan menunjukkan niat aslinya dia maunya apa. Ya, dia langsung to the point, aku lihat ya. Dia nunjukin bahwa ya aku apa itu namanya? Aku pengen cari jodoh gitu, atau aku pengen deket sama kamu, aku pengen jadi pasanganmu, bla 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 gitu. Ya, pokoknya di sini aku lihat akan segera terjelaskan siapa orangnya. Reconciliation. Oke, bentar, reconciliation. Oke, satu lagi kartu yang aku buka ya. Kayaknya orang lama nih mau datang lagi. Ya, orang lama ini mau datang lagi untuk bertemu dengan kamu. Atau bisa jadi kamu udah kenal dengan orang baru yang mau datang di kisah percintaanmu ini. Mungkin sempat kalian putus komunikasi atau nggak bertemu lama, terus datang lagi. Bisa jadi seperti itu. Nah, ketika dia datang lagi tuh kayak unquiet love, hanya dia yang kayak tertarik sama kamu, kamunya kayak cuek banget, kayak gitu ya. Kalau aku lihat seperti itu. Atau bisa jadi hubungannya akan on off karena kamu nggak terlalu fokus ke dia gitu ya. Mungkin komunikasinya juga akan on off ya. Kalau aku lihat sih kayaknya lebih ke on off deh ya. Dia orang baru, tapi mungkin karena kamu nggak terlalu respect sama dia, nggak terlalu fokus ke dia, jadi hubungannya itu kayak on off, atau kayak misalkan 3 hari sekali baru nanti ngehubungin, atau seminggu sekali baru ngehubungin, kayak gitu ya. Kayak nggak intim, nggak intens, karena di sini unquiet love, dia merasa kayak diabaikan oleh kamu, seperti itu ya. Playfulness, bisa jadi playfulness ini kamu masih, bisa jadi kamu masih fokus dengan dirimu sendiri, kamu masih ingin bahagia dengan dirimu sendiri, kamu masih ingin main-main ya, atau dia yang masih ingin main-main. Tapi I think enggak sih ya. Berarti playfulness ini lebih ke dia ini itu benar-benar tertarik sama kamu ya. Ketika dia deket sama kamu itu dia ngerasa seneng ya. Lebih ke situ sih kalau aku lihat ya. Kalau main-main, kayak kalau ngedenger dari cerita ini kamu trauma gimana mau main-mainin orang ya. Tapi bisa jadi kamu mungkin akan mempermainkan dia, atau sebaliknya. Enggak. Kalau aku lihat sih kayaknya sih ya, dia ketika berkomunikasi dengan kamu, atau ketika dia dekat sama kamu, ketika dia berinteraksi dengan kamu, dia seneng banget. Tapi kalau misalkan kalian gak ada komunikasi atau lagi break gitu ya, kecarian orang ini ya, orang baru yang mau menghampiri kamu ini kecarian gitu ya, karena dia memang sudah tertarik sama kamu. Menurut dia kamu itu menarik gitu. Atau bisa jadi salah satu di antara kalian kayak masih kekanak-kanakan sifatnya ya. Salah satu di antara kalian masih kekanak-kanakan, atau mungkin dia masih kekanak-kanakan sifatnya. Seperti itu ya. Dia masih kekanak-kanakan. Jadi masih suka main-main, mungkin seperti itu. Playfulness, tapi jujur dia tertarik sama kamu ya. Orang ini masih tertarik sama kamu. Oke, aku rasa cukup ya. Tapi aku lihat juga memang ada indikasi orang lama akan datang. Bisa jadi mantan, bisa jadi orang yang dulu mungkin hanya kamu anggap teman, atau baru yang dulu pernah PDKT sama kamu tapi menghilang. Nah, ini datang lagi. Bisa jadi orang lama juga akan datang, aku lihat di sini. Jadi kamu kayak diserbu ya. Orang baru, orang lama diserbu kamu. Seperti itu ya. Jadi kamu harus tetap optimis bahwa kamu masih punya pilihan, berarti mau itu orang lama atau orang baru ya. Orangnya ada karakternya bucin sama kamu, ada karakternya yang suka main-main, silakan. Kamu tinggal pilih. Yang terpenting adalah di sini kamu percaya bahwa masih ada sayang yang suka sama kamu, yang tertarik sama kamu, masih ada. Nanti kamu peluang mendapatkan orang yang tepat gitu ya. Kita lihat aja ke depannya akan seperti apa. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Gemini dan ada Capricorn.
Untuk sionya bisa jadi sionya kamu atau sionya orang baru ya. Ada kuda, ular, kambing, kelinci, atau mungkin sionya orang lama juga boleh. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kamu dan dia ya. Kambing, kelinci, tikus, babi, monyet. Nah, satu lagi deh, naga. Kemudian bulan ini berhubungan dengan kamu atau mereka ini ya. Ada Agustus, ada Desember, Februari, Maret, Juli, Oktober, April, September, dan November. Terus angkanya, apapun angka-angka ini yang berhubungan antara kamu dengan dia, dengan mereka ini ya. Tiga puluh, 7, 10, 13, 18, 28, 1, 6, 31, 21, 17, 26, 8, 23, 24, 27, 5, 2, 22, 9, 20, 15, 29. Alfabetnya bisa apapun yang berhubungan dengan mereka ya, kamu dan mereka. F, M, O, B, I, K, R, X, A, N, S, Q, J, D, Z, V, E, H, T, Y, W, C, G, P. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.